Mantan jaksa minta maaf. Begini reaksi KDM. Viralnya mantan jaksa akibat ulahnya sendiri yang mengedamprat KDM di hal layak umum. Akhirnya kini ia menyadari bahwa perilakunya salah. Isyo pun meminta maaf ke KDM dan ingin bertemu secara langsung. Mendengar pernyataan dari mantan jaksa, KDM pun ungkap hal ini. Nanti kita ketemu, kita mah nggak ada masalah, ujar KDM. Lantas apa tanggapan kalian guys? Masih ingat gak sama aki-aki yang satu ini? Dia itu pernah menggamprat Kang Deddy Mulyadi tempo lalu. Setelah diselidiki, ternyata namanya Manap Jubaidi. Dan dia itu mantan jaksa. Saya jadi berpikir ya, ketika dia jadi jaksa, mungkin yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Karena dia itu tahu aturan, tapi justru melanggar aturan. Satu kata untuk aki-aki yang satu ini. Tiga masuk situ. Lewat situ. Mana media lewat sini? Media sini, media. BRMP. Siap. Semua BRMP masuk sana, kanan. Nah, sana oke. BRMP masuk semua. Yang tidak masuk berarti bukan eselon 2, eselon 3. Aku cabut SK-nya. Kalau dia tidak masuk. Nah, sini. Nah, ini ada ketidakpedulian. Aku beri sanksi semua, copot semua. Ya. Di lapangan tidak beres, di kantor tidak beres. Oke. Shooting aja ke sana. Itu orangnya. Itu orangnya. Ke sana shooting aja. Ke sana. Ah, itu orangnya semua. Ya. Oke. Sini, aku serahkan SK-nya. Ini pertama saya lakukan menyerahkan SK, dan ini nanti ini awal hari baik hari ini kan, hari baik ya. Inilah hadiah pahlawan, hari pahlawan kita, nyawanya diserahkan untuk Republik Indonesia. Kita cuma menyerahkan SK terlalu kecil ya. Oke. Jalan di sini Pak, tadi katanya ada yang mau dicopot, itu gimana Pak ceritanya? Bukan, sudah dicopot. Sudah, SK-nya sudah serahkan. Karena yang pertama adalah kami perintahkan ada bibit unggul dan metode yang baik kami terapkan, hasilnya sangat bagus, itu di atas 10 ton. Ini belum dilakukan, hanya 1 hektar. Yang kedua, lahan kita 300 disewakan pada orang. Ini nggak benar. Kita ini punya teknologi, punya alat, macam-macam kita miliki. Teknologi sumber daya manusia, lahannya ada, tapi disewakan pada orang. Ini tidak benar. Kami minta seluruh UPT se-Indonesia menanam bibit benih terbaik dan harus terbaik daripada lingkungan. Teknologi terbaik, katakanlah ayam, petelur atau pedaging terbaik, perkebunan terbaik, kakao mente harus terbaik, kopi terbaik, beri percontohan, kemudian dibagikan pada masyarakat. Berani ya nyewa tanah bukan pada pemilik tanah. Jadi seperti itu Pak. Rumah makan Pangisan itu Bapak dulu nyewa ke siapa nyewa tanahnya? Haji Manap yang kemarin itu, yang kemarin marah dengan saya. Oke. Bapak nyewa ke Pak Haji Manap berapa? Nyewa itu 75 juta Pak. Per? 75 juta per tahun. Bapak sudah bayar berapa tahun? Sekaligus. Oh, udah lunas. Jadi Bapak kontraknya berakhir tahun berapa? Woi, jadi Bapak sewa tanah itu 75 juta per tahun kali 5 tahun. Belum yang sebelahnya lagi tokonya mewah saya lihat.
Kalau itu 375 juta, 325 juta lagi, si bapak yang marah kemarin sama saya dapat sewaan tanah PJT itu dapat, ya Allah, 650 juta. Belum sebelah, wah dapat 900 juta ini. Ratu Penyet ini sewa sama siapa? Yang kemarin marah sama saya. Berapa sewanya? 90 juta per? Bapak sewa sudah berapa tahun? Ini baru tahun pertama. Sewanya berapa tahun kontraknya? 1 tahun 90 juta. Jadi sewanya baru setahun. Baru 1 tahun. Bapak bayar 90 juta. Ya, habisnya nanti April. April ke bapak yang kemarin marah itu. Ya, 90 juta ya, setahun. Ini bapak juga bosnya sewa juga. Iya. Berapa sewanya? Kali 5 tahun, 75 juta kali 5 tahun. Luar biasa. Gak usah kerja, Pak. Gak usah kerja, gak usah mikul, gak usah kuli bangunan, cukup nyewain tanah PJT, hidup kita sejahtera. Jadi bapak bayarnya bukan ke PJT, bayarnya ke Pak Haji mana? Yang marah kemarin itu. Sudah ada. Berarti ini sewa menyewa ini sudah berlangsung puluhan tahun. Wih, 2010. Ya, 15 tahun. Ini berarti dengan sekarang sudah 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun, kalau kali rata-rata setahun 300 juta, kali 15. Sudah, hitunglah 10 kali 300, 3 miliar, tambah 5 kali 4,5 miliar. Negara berhak untuk menuntut. Dari orang yang marah kemarin ke saya aja, itu bisa dapat dalam 15 tahun 5 miliar. Nah itu kan, ini kan tanah negara gitu. Bayangin Pak, orang bisa dengan dirut aja gajinya masih gede yang kemarin marah-marah itu. Baik Pak, nanti kita audit aja Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Siapa sebenarnya Manap Zubaidi ini? Beberapa waktu lalu sempat viral karena perdebatan antara Manap Zubaidi ini yang disebut-sebut netizen adalah mantan jaksa berseteru adu mulut bersama Gubernur Jawa Barat yakni KDM. Kita bongkar di sini guys. Menurut berita yang beredar, sosok pria Parubaya ini mendadak menjadi sorotan publik setelah video perdebatan dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi viral karena menolak pembangunan yang berdiri di atas lahan PJT ini dibongkar petugas. Dan yang semakin membuat penasaran publik, beberapa warga menyebut jika Manap Zubaidi ini merupakan mantan jaksa. Belakangan terakhir dibongkar kedoknya oleh KDM Gubernur Jawa Barat karena ketahuan menyewakan lahan PJT kepada pengusaha ataupun warga seharga 70 hingga 90 juta per bulan. Gila nggak tuh Manap? Saat berdebat dengan KDM, Manap Zubaidi terlihat memakai masker putih, batik merah muda, dan topi bertuliskan KKNUBP Karawang. Menurut berita yang beredar, selain mantan jaksa, Manap Zubaidi juga dikabarkan merupakan salah satu pengurus Yayasan Buana Pangkal Perjuangan, salah satu kampus swasta ternama di Karawang. Pantau juga di akun Instagram, Manap Zubaidi merupakan salah terang pengurus Yayasan Buana Pangkal Perjuangan Karawang periode 2025-2030 yang dilantik pada 27 Agustus 2025 lalu. Sementara dilansir dari Tribun News, Manap Zubaidi ini pernah diberitakan oleh situs berita Liputan 6 pada Desember 2001 dengan judul Akbar siap dijadikan tersangka kasus Bulog. Tidak hanya itu, kemudian judul berita pada Desember 2001 dengan judul Tim Kejagung Pemeriksa B.J. Habibie berangkat ke Jerman. Ada dia di situ ya. Dalam berita tersebut tertulis direncanakan tim yang dipimpin Manap Zubaidi itu akan memeriksa Habibie selama 3 hari di kantor Konsulat Jenderal Kedutaan Besar RI di Jerman. Langkah tersebut terpaksa diambil setelah mantan Menteri Riset dan Teknologi Era Orde Baru beberapa kali menolak panggilan Kejaksaan Agung. Adapun kasus tersebut menyangkut dugaan korupsi di Bulog yang merugikan negara Rp 40 miliar rupiah pada awal tahun 2000. Gimana pendapat kalian guys bahwa jejak digital tidak bisa dihilangkan? Ternyata Manap Zubaidi ini sosoknya lumayan terkenal juga ya, beritanya di belakang-belakang itu. Ternyata sosok bapak ini bukan sosok yang mentah-mentah, pengalamannya cukup luas banget ya di dunia perpolitikan dan juga tentang keuangan-keuangan ya. Cukup jago juga bapak ini ya. Kalau tidak tahu alasannya jangan suka mengkritik. Nanti kalian kena batunya. Sekarang kena batunya deh. Diserang oleh netizen Jawa Barat yang sangat brutal. Pasti nangis deh kalian. Apalagi dengan jawaban-jawaban KDM yang sangat elegan dan tegas dan luar biasa. Kalian pasti mati kutu di depan KDM. Nggak bakalan menang. Kalian harus tahu, KDM itu jadi pemimpin berangkat dari nol. Dari mulai anggota DPRD, wakil bupati, Bupati Purwakarta 2 periode, anggota DPR RI, sekarang jadi gubernur. Jadi KDM itu sudah manis, pahit, asam, garam dunia perpolitikan, kepemimpinan. Sudah dia rasakan, sudah banyak pengalaman. Jadi sebelum mengeluarkan kebijakan, KDM itu survei dulu. Lihat dulu situasi,
baru mengeluarkan kebijakan. Jarang sekali kebijakan KDM yang ditarik lagi. Nggak ada kebijakannya berhasil. Contohnya barak militer, study tour, semuanya berhasil. Jadi kalian urusinlah kalian sendiri, jangan suka mengkritik orang lain. Boleh mengkritik, asal membangun, jangan menyudutkan, memojokkan, apalagi menjatuhkan. Percayalah, KDM itu orang baik, tulus, ikhlas, mencintai rakyat Jawa Barat. KDM itu Jawa Barat ingin maju, ingin makmur, ingin sejahtera. Hati-hati dengan KDM. KDM tidak bisa dijatuhkan, tidak bisa. Semua warga Jawa Barat mendukungnya. Demi Jawa Barat satu, Jawa Barat istimewa.